Kalau kebiasaan buruk Bapak apa sih Mbak di rumah? Kebiasaan buruk. Apa ya? Paling ini habis baca koran langsung bongkar lempar sana sini koran gitu aja sih. Gitu. Beliau itu yang selama saya terbangin beliau on time-nya. Selamat pagi pemirsa, saya sedang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma dan saya akan melakukan perjalanan spesial ke Sulawesi bersama orang yang spesial yang udah pasti Anda kenal dengan kendaraan yang spesial pula, yaitu pesawat pribadinya nih. Kalau mau tahu, ikut saya yuk. Beliau itu yang selama saya terbangin beliau on time-nya. Ya, on time-nya. Saya belum pernah kalau beliau terbang jam 7 ya, jam 7 kurang 2 menit beliau pasti datang. Itu yang berkesan buat saya. Pemirsa pasti udah pengen tahu dong, siapa sih tokoh istimewa kita kali ini? Ini dia nih, sosok yang memiliki kelengkapan sangat-sangat untuk bangsa Indonesia. Beliau seorang negarawan, beliau seorang pengusaha, beliau seorang yang sangat berjiwa sosial. Inilah dia, Pak Yusuf Kalla. Selamat siang, Pak. Hai, selamat siang, selamat siang. Ibu, selamat siang. Maaf mengganggu penerbangannya. Ya. Pak, aku kalau boleh ngobrol-ngobrol dikit boleh ya, Pak? Ya? Boleh. Pak, pesawat ini kan dinamain Altira dari nama ibu Bapak ya? Ya. Kenapa sih, Pak? Ya, saya selalu menghormati dan mengenang ibu saya. Jadi kalau ada sesuatu yang bermanfaat, ada sekolah Altira, ada dulu kapal saya Altira, ada masjid Altira, ada pesawat yang saya bawa di Altira untuk menghormati ibu saya. Yang satu lagi pesawatnya namanya Mufidah, wanita cantik yang di sebelah ini pemirsa. Pesawat itu lebih jarang digunakan oleh Bapak ya Pak ya, kalau yang Mufidah ya Pak ya? Kecil-kecil, pesawatnya kecil, Pesawat untuk di pedalaman, untuk urusan operasional perusahaan. Pak, kalau pesawat ini dibeli tahun berapa sih Pak? Nah, Dibeli tahun berapa Pak? 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Dulu niatnya gimana Pak? Emang mau bikin airline atau gimana Pak? Ya, anak saya sebenarnya. Dia ada airlines, ada operasional di beberapa tempat. Pak, aku tuh lihat Bapak dulu seorang wapres, seorang menteri, seorang anggota MPR, sekarang jadi ketua PMI. Kenapa sih Pak mau jadi ketua PMI Pak? PMI tempat orang beramal, karena mengurus kemanusiaan tanpa pamrih, dengan ikhlas, tanpa batas-batas wilayah, tanpa diskriminasi. Ini merupakan suatu upaya kemanusiaan, amal yang sangat mulia. Karena itu saya ikhlas untuk menjadi ketua PMI untuk mengurus kemudian. Luar biasa. Pak, tapi apa jangan-jangan dulu bikin slogan lebih cepat lebih baik ini emang udah ada niat-niat untuk jadi ketua PMI Pak? Biar lebih cepat mengatasi bencana lebih baik. Prinsip lebih cepat lebih baik itu berlaku untuk apa saja sebenarnya. Untuk kemanusiaan, memang kalau ada bencana mesti lebih cepat. Ada donor darah, kita mesti cepat untuk kasih. Bisnis juga begitu, pemerintahan juga begitu. Kalau masalah pemerintahan Pak, pemerintahan ini yang sekarang kok kalau saya sih ngelihatnya tiap hari ributnya senturi terus. Kenapa sih Pak sebenarnya senturi itu gimana sih? Itu kan zamannya Bapak jadi wapres. Rakyat ribut dua hal atau protes karena dua hal, yaitu kalau tujuan bernegara kita tidak dicapai. Apa tujuan bernegara? Adil makmur. Masalah bang senturi itu masalah keadilan. Kalau ngomong-ngomong keadilan nih Pak, berarti dulu waktu tanggal 25 November 2008 ada orang yang bertindak tidak adil ditangkap gara-gara Bapak ya? Tidak.
Oh iya, dia melanggar hukum. 3 jam loh Pak ditangkap. 2. Oh 2 jam. Luar biasa. Nah, Begini nih, kalau wakil presiden waktu itu berkuasa dan hebat, begini, 2 jam yang merugi 6,7 triliun negara ini, tangkap. Pak, sekarang kalau saya mau nanya Pak, dulu dari tahun 65 Bapak mulai berpolitik, beliau ini selalu milih Golkar. Kenapa sih Pak? saya merasa bahwa Golkar itu partai yang tentu harus membawa bangsa yang lebih maju, bersifat luas, anggotanya semua dia tanpa diskriminatif, dan jiwanya pembangunan. Maka itu saya nasionalis. Ngomong-ngomong tentang donor, orang donor kan gratis ya Bu ya? Ya, gratis. Kenapa sih kita harus bayar kalau mau butuh darah? Susah lagi. Donor itu bukan hanya darah saja, butuh kantong, butuh tenaga, butuh testing, butuh penyimpanan, butuh proses dan sebagainya, keamanannya. Sehingga total punya ongkos kira-kira 250.000 satu bag. 250.000. Dulu ada saudara saya Pak, darah itu butuhnya 4 kantong, satu kantongnya 1,5 juta Pak. Ah, di mana? Kena calo katanya di Keramat. Itu saya paham, bisa saja terjadi. Itu disebabkan karena ketersediaan darah itu kurang. Apalagi kalau jenis darahnya itu sulit, mungkin AB atau apa. Nah, kalau darah A, darah B itu mudah. Ya. Nah, karena itulah maka kita ini berusaha dan berkampanye agar persediaan darah kan makin banyak. Jadi mendorong donor itu lebih banyak bersedekah darah kepada yang sesamanya. Kalau jumlahnya sudah banyak kan tidak terjadi lagi calo. Saya ingat tuh kalau masalah sedekah, Bapak ini pernah bilang, kalau tiap Jumatan ada yang donor darah, minimal 5 aja, udah cukup. Benar ya Pak ya? Oh, 500. 500. Karena begini, Jakarta saya butuh 1.000 kantong sehari. Jakarta saja. Kalau gitu pemirsa, banyak-banyakin donor, karena banyak saudara-saudara kita yang masih Iya. susah, butuh darah. Saudara kita bisa anak kita, bisa kita sendiri. Iya, saya juga deh kalau gitu. Ayo, apalagi kamu bisa 400 cc kau. Berapa bag tuh Pak? Hah? Satu bag besar, karung itu. Harum. Kemarin nyumbang 2 tank, 2 helikopter sama 1 tank ya Pak? Mobil amfibi. Ya. Ya, kita ingin ya sekali lagi lebih cepat lebih baik. Kalau ada bencana, ada apa di tempat terpencil, bagaimana mengirim bantuan atau mengangkat orang luka, jadi ambulans udara. Jangan kita tergantung pada orang asing sebenarnya. Dulu ingat Aceh nggak? Ya. Aceh kita mesti pinjam helikopter Singapura, dari Amerika macam. Jadi terus kita harus siapkan. Tahun 2000 berhenti jadi menteri. Ya. Terus Bu Mega naik, Ya. Bapak jadi Menko Kesra. Ya. Menko Kesra kunjungan ke Aceh. Ya. Kunjungan ke Aceh, di situ mau ada usaha perdamaian. Ya. Idenya dari mana sih Pak? Ya, saya selalu ke Menko Kesra mengurus manusia, mengurus kesejahteraan. Mana mungkin orang sejahtera kalau perang, konflik. Jadi dengan dasar itu, untuk mencapai tujuan saya, ya harus aman dulu. Maka saya menginisiasi perdamaian supaya aman, orang sejahtera. Pak, kalau ngomong-ngomong demo, dulu Bapak nggak bosan apa di demo? Oh dulu kalau ada demo saya jelasin, saya panggil. Saya tidak pernah mau di demo sambil berteriak-teriak. Siapa saya demo di kantor saya, mari masuk, kita bicara. Wah, kan kebanyakan kebijakan Bapak tuh tidak populis waktu itu. Ya pemerintah tidak harus selalu populis, yang penting kita yakin bahwa kebijakan saat itu benar dan harus dipertahankan. Kalau sebagian orang tidak setuju ya apa boleh buat, tapi harus jalankan. Tidak bisa semua orang setuju. Kalau gitu, itu kan banyak berhasil Pak, walaupun tidak populis berhasil. Iya. Ada nggak sih Pak yang Bapak menyesali selama jadi wakil presiden? Saya merasa saya tidak pernah menyesal apa yang saya putuskan. Walaupun ada anak buah saya yang kena, saya bela anak buah saya. Tapi Pak, dari 5 tahun memimpin negara ini,
pernah tidak ada satu kebijakan yang tidak berhasil dan Bapak menyesali bahwa kenapa ya saya mesti melakukan ini, Pak? Tidak ada yang saya sesali, terkecuali ada hal-hal yang terlambat dicapai. Jangan lupa ya, tentu saya jalankan itu bersama Presiden, artinya dengan persetujuan Presiden. Saya tidak sendiri, saya tidak menjalankan kebijakan saya sendiri. Bu, maaf mengganggu nih Bu. Kalau saya jongkok aja pemirsa. Ini salah satu spesialnya. Kapan lagi jongkok di pesawat? Tapi masalahnya ngobrolnya sama Pak JK. Saya izin Pak nih Pak. Oke. Bu, ketemu Bapak gimana sih Bu? Waktu ketemu Bapak. Kakak kelas. Bapak dulu ganteng ya. Sekarang juga. Kalau sekarang makin ganteng Pak. Oh gitu. Betul nggak pemirsa? Sekarang itu makin ganteng. Tapi benar Pak, sejak selesai jadi Wapres, berat badan kayaknya bertambah ya Pak ya? Tambah. Kalau balik lagi gimana Bu dulu? Kurus, Bapak kurus. Yang bikin tertarik apa sih? Iya, yang tertarik Sama-sama lah. Masa tertarik sendirian? Nah benar ya? Iya. Gimana Pak cara ngejar-ngejarnya dulu Pak? Kerja dengan sepeda. Dengan sepeda? Ya, Itu sudah di Makassar berarti ya Pak ya? biasa. Pak, ini kayaknya udah mau mendarat ya Pak? Iya. Kalau gitu saya kembali, Bapak mungkin mau istirahat. Ya, oke. Nanti kalau boleh kita lanjut lagi Pak ya? Oke, nanti di Makassar. Ya. Siap. Ya. Saya permisi dulu Oke, Pak. iya, Belakang, iya, makasih iya. tempat. Ibu, Iya. permisi. Cerita kerajaan bisnisnya Bapak tuh seperti apa Pak? Bisa begini. Ini 40 tahun, 60-50 tahun lebih ini. 58 tahun ini 58 perusahaan. Awalnya gimana Pak? Setelah perbincangan yang hangat tadi di pesawat, Anda pasti bertanya-tanya, apa sih yang sekarang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla ketika dia sudah tidak menjadi wakil presiden? Ini loh salah satunya. Beliau mengunjungi gedung barunya yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Gedung ini baru berumur 2 minggu. Yuk, mari kita lihat apa saja sih yang dilakukan Pak Yusuf Kalla. Biasanya apa sih Pak yang dikerjakan ketika kembali Jadi, ke Makassar ngecek? memberikan pandangan-pandangan, nasihat kepada ini direksi di sini, anak-anak adik-adik. Apa arah bisnis kita sebaiknya. Nggak capek Pak? Baru mendarat tadi, nggak selang 5 menit di bandara, dada-dada sama warga Makassar, langsung mengecek bisnis. Di usia Bapak yang sudah 67 tahun. Oh, sejak muda begini. Jadi sudah terbiasa? Sudah terbiasa. Pindah-pindah tugas saja. Oh, gitu. Nah, Kalau gitu sekarang kita mau kemana lagi nih Pak? ke bawah. Siap. Wah, Ke Iya. kira-kira apa sih yang bikin Ibu gemes gitu sama Pak JK? Dia tidak mau menyusahkan saya juga, memikirkan sesuatu yang berat-berat. Jadi kadang-kadang juga mungkin juga, tapi saya juga kesel kalau ditanya ya, nggak bilang ya mungkin berat buat saya. Gimana bedanya ini kantor megah banget sama Istana Wapres yang dihuni 5 tahun kemarin? Kalau Wapres itu kan tidak teknis ya. Artinya itu kebijakan membantu presiden. Kalau ini teknis, jadi mesti lebih banyak stafnya dan karena ini juga tidak terlalu luas, hanya fungsionalnya. Ya, fungsionalnya. Cerita kerajaan bisnisnya Bapak tuh seperti apa Pak? Bisa begini. Ini 40 tahun, 60-50 tahun lebih ini. 58 tahun ini perusahaan. Awalnya gimana Pak? Bisa sebesar ini walaupun 50-60 tahun kalau nggak punya trik-trik khusus nggak mungkin Pak. Ya kerja seperti saya katakan ini kerja dengan baik, kerja dengan
mempunyai suatu visi bahwa suatu perusahaan itu harus bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk karyawannya, bermanfaat juga tentu untuk pemilik. Bapak itu berbeda di mata saya karena kalau di sini banyak kan orang mau kaya jadi politikus. Tapi kalau Bapak kaya dulu baru jadi politikus. Apa benar gitu nggak sih Pak? Apa ini cuma pikiran saya doang? Iya, itu relatif sekali. Relatif sekali. Kaya itu kalau hati baik, kebutuhan hidup terpenuhi, ya sudah cukup lah. Pak, kalau sebagai Wapres, menurut Bapak prestasi Bapak yang paling tinggi itu apa Pak? Waduh, saya tidak menilai diri sendiri. Tapi ada dong Pak, maksudnya yang... Anda yang menilai. Saya tidak akan menilai diri saya sendiri. Kalau buat saya prestasi Bapak paling tinggi BLT Pak. Ya berarti kan... Dan konversi minyak tanah. Ya, cara-cara minyak tanah, BLT, listrik, dan sebenarnya banyak hal menstabilkan keadaan, baik politik, juga ekonomi. Ya. Pak, tapi kok lucu Pak, Bapak dulu bikin konversi minyak tanah, tapi kemarin PMI kebongkar masih punya 7.000 kompor minyak tanah. itu sebenarnya presiden saya cek presiden 2 tahun lalu. Sebelum Jawa Timur itu kena konversi. Jadi memang mungkin pikiran waktu itu tidak berpikir ke depan. Ya. Kan Jawa Timur itu beberapa tahun lalu. Kan DKI Jawa Barat dulu. Mungkin pada waktu itu mereka beli untuk persediaan, padahal sebenarnya kita tidak pakai lagi. Jadi saya terpaksa hancurkan aja, boleh buat. Sia-sia dong Pak. Iya, boleh buat. Karena justru kalau kita kasih minyak tanah, kompor minyak tanah, dia beli lagi minyak tanah, padahal minyak tanah sudah mahal sekali. Gagal lagi berarti ya Pak. Nah, iya, dan sudah mahal. Betul. Dan hampir tidak ada persediaan lagi. Kalau ngomong tadi kan politik sudah. Sekarang nih di PMI Pak. Saya tuh bingung. Bapak punya kantor semewah ini dengan karyawan yang begitu banyak, tapi pindah ke PMI yang isinya sosial aja. Ya kan, yang kerjakan bisnis ini tinggal adik dan anak saya. Dan proporsional yang muda-muda ini. Saya tidak tahu lagi saudara bisnis. Bisnis mereka ini kerjain saya, bukan saya lagi. Jadi di sini Bapak ngontrol-ngontrol doang. Ngontrol doang, apa aku bikin, kasih nasihat aja. Tapi kan memberikan kebijakan-kebijakan nggak Pak? Enggak. Berarti lepas sama sekali. Sama sekali. Enggak lagi, hanya selalu ngecek atau mereka tanya bagaimana sini ke depan, ya itu aja. Apa yang baik, bisnis yang baik. Kalau Bapak lihat bisnis yang paling baik di Indonesia ini apa sih Pak? Energi dan infrastruktur dan bidang pertanian. Kenapa sih Pak? Kan sebenarnya kita teknologinya sudah mampu belum sih Pak untuk membuat seperti itu? Oh, sebagiannya bisa, karena itu kita dorong agar teknologi kita jalan. Gitu. Enakan mana Pak? Jadi menteri, jadi anggota DPR, pengusaha, wapres, atau ketua PMI? Kalau boleh milih, pengennya jadi apa Pak? Hai pagi, Wid, kenapa? Baik Pak, Bapak gimana? Baik. Istirahat baik tadi Pak. Oh iya, istirahat di rumah. Biasanya kalau pagi ngapain Pak nih Pak? Ya biasa olahraga, membaca koran. Pagi Ibu. Wah. Terus kalau di rumah tuh hobinya biasanya ngapain Pak? Yang paling disukain ngapain di rumah Pak? Iya, kalau sekarang ini kan tidak selalu ke sini. Jadi ya main dengan cucu tentu, lihat keadaan, ya seperti tadi olahraga dengan teman-teman, baca. Pak, dulu kan Bapak pernah bilang waktu selesai jadi Wapres akan pulang ke Makassar untuk pulang kampung dan ingin membangun Makassar, Pak. Iya. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Iya, tepatnya itu ingin pulang kampung. Bagi saya kan kampung saya banyak ya. Nah, tapi sebagian besar tentu di Makassar ini juga. Kenapa sih Pak kok harus pulang kampung gitu loh? Iya, ini saya kalau di Makassar menikmati keadaan. Tentu juga karena di sini keluarga punya lebih banyak usaha kita ada di sini, usaha
perusahaan keluarga lebih banyak beroperasi kan di Indonesia Timur. Oh, gitu. Tapi kan dulu Bapak juga pernah bilang 5 tahun tanpa macet mau bikin buku. Jadi tuh, Pak. Iya, sedang disusun sekarang. Disusun. Tapi kayaknya bukan 5 tahun doang, Pak ya. Sampai sekarang pun tanpa macet kemarin kita rombongan tuh. Tapi tidak seperti dulu. Kalau dulu jalan ditutup malah. Jalan ditutup. Rendah. Iya. Ya, kalau sekarang kan karena memang aturannya demikian, tetap aja dikawal polisi, mobil apa itu, motor polisi 1 atau 2 itu aja. Pak, kalau boleh kita ngobrol ambil duduk sebentar di sini boleh, Pak? Boleh. Iya. Kalau rumah ini dibangun tahun berapa? Rumah ini tahun 75. 75. Dan memang dari dulu sudah menjadi rumah keluarga atau? Enggak, dulu kalau rumah keluarga cuma saja rumah bapak saya itu di dekat masjid, samping masjid Jalan Talas. Kalau ini waktu tahun 75 itu waktu usaha lah, waktu bisnis, hanya bikin rumah sendiri. Berarti pemirsa, rumah ini bawa keberuntungan untuk Pak JK. Benar, Pak, gitu? Iya, tentu kita berusaha baik di sini. Pak, kalau ruangan favorit Bapak di sini di mana, Pak? Iya, semuanya. Kalau pagi-pagi lebih enak di belakang, saya lebih terbuka gitu kan. Kalau gitu kita ke belakang boleh, Pak? Oke, boleh. Ngobrol-ngobrol di sana. Iya. Rumah luas sekali nih, Pak. Iya, ini kan rumah dulu. Berapa kali berapa sih, Pak? Ini berapa ya? Ada 50 kali 50, 50 kali 60 barangkali. Besar banget. Kalau di Jakarta bisa jadi lapangan bola ya, Pak ya? Jakarta susah. Kalau dulu, karena ini sudah hampir 30 tahun, tampang lah zaman dulu. Murah sekali. Kalau boleh dimilih nih, enakan mana, Pak? Jadi menteri, jadi anggota DPR, pengusaha, wapres, atau ketua PMI? Iya, semua ada kelebihannya, semua ada tentu caranya. Tapi inti pokoknya kita harus berbuat sesuatu yang lebih baik untuk negeri ini. Kalau boleh milih, pengennya jadi apa, Pak? Hidup ini kan kita tidak ditentukan oleh kita saja. Tidak bisa saya mau milih, enggak. Kalau milihnya dulu saya mau milih jadi presiden, tapi kan tidak bisa kan. Pak, ini tanah luas, sering olahraga di sini, Pak? Iya, olahraga di sini ya, dengan anak-anak, dengan cucu sekarang ini. Olahraga biasa apa, Pak, kalau di sini, Pak? Macam-macam ya, jalan, kadang-kadang berenang, kadang-kadang apa saja, latihan apa, fisik. Dengan main-main saja dengan anak-anak, dengan cucu. Wah, Pak, kalau ngomong olahraga, tahun 80-an itu kan Bapak punya klub bola ya, Pak ya? Makassar Ya, Utama. Makassar Utama, saya Dan dulu Makassar ketua PSM ya, Pak ya? PSM juga. Pak, kalau ngomong-ngomong sekarang tentang bola di Indonesia seperti apa sih, Pak? Iya, itu kadang-kadang susah dijawabnya itu. Kita sangat cinta bola, hobi bola, emosional dalam bola. Penduduk banyak, lapangan banyak, tapi kita tidak bisa juara. Pelatih dari kiri kanan kita ambil, dari Belanda, dari Amerika Selatan, dari Rusia pernah, tapi kita tidak bisa juara. Tidak bisa menjawabnya terus terangnya. Saya sendiri pernah mengurus bola juga, tidak bisa menjawabnya. Jadi dibutuhkan totalitas sebenarnya. Totalitas. Pak, totalitas seperti apa sih yang Bapak lakukan dulu ketika jadi seorang wapres? Dia memberikan fokus kepada tujuan. Fokus kita ialah pokoknya apa masalah negeri ini. Contohnya masalah negeri ini infrastrukturnya, maka kita bangun. Masalah negeri ini kemudahan berusaha. Masalah negeri ini kita salah memilih objek pertanian. Wah, ini cucu pergi sekolah. Cucu, wah, cantik sekali, Pak, ini. Iya. Pertama kita harus mengetahui apa masalah negeri ini, kekurangannya. Karena suatu negara yang banyak kekurangannya sebenarnya mempunyai potensi untuk cepat maju.
kita kurang listrik. Kita bangun listrik sehingga cepat maju. Kita bangun jalan, kita bunga tinggi. Kita selesaikan supaya jangan masalah. Ada masalah-masalah birokrasi, kita selesaikan birokrasi sehingga kalau kekurangan itu diperbaiki maka melonjaknya cepat, lebih mudah sebenarnya. Saking totalitasnya Bapak, dulu pernah katanya bibinya Bapak itu marah ya. Mau bertemu saudara saya aja susah benar, mesti ketemu 12 lapis katanya. Itu cerita gimana, Pak? Iya, tante saya mau ketemu kan susah datang masuk ke rumah, karena tidak bilang gitu kan. Nah, ini nanti dia telepon, oh baru bisa masuk. Saya datang ke rumah tante saya, bingung juga karena mesti rumahnya diperiksa dulu, makanan yang mau dikasih mesti tes dulu, marah-marah dia, masa untuk kemenakan saya mesti diperiksa. Itu juga. Pak, hari ini kita mau kemana lagi nih, Pak? Mamuju Ya, Pak? Mamuju dan Kendari. Pukul berapa kita berangkat, Pak? Ya 7:30 atau sekarang ini ke airport. Kalau gitu kita jalan ke airport aja ya, Pak? Oke. Boleh? Ayo. Bu, kalau Ibu kan bilang Pak JK itu tidak pernah bercerita. Tapi pernah nggak Ibu melihat Pak JK suntuk banget? Biasanya berusaha menghiburnya gimana sih, Bu? Ini dia yang kita cari-cari pemirsa. Dari tadi nyariin Bu Mufidah Kala tuh susah banget. Bu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Yo, nyariin Ibu susah bener. Ya. Ibu apa kabar? Ibu, kalau boleh aku mau tanya-tanya tentang Pak JK sedikit boleh? Oh, mau tanya-tanya sama Pak JK. Sama Ibu. Kalau sama Pak JK kan dari kemarin sampai sekarang sudah panjang nih. Oh iya, apa? Kalau di benak Ibu, Pak Yusuf Kala itu seperti apa sih, Bu? Ya, sebagai orang nomor 1 lah bagi saya. Iya. Kira-kira apa sih yang bikin Ibu gemes gitu sama Pak JK? Ya, kadang-kadang juga kemungkinan beliau itu ada rahasianya ya, mungkin. Rahasianya dia tidak mau beritahu saya. Mungkin juga dia tidak mau menyusahkan saya juga, memikirkan sesuatu yang berat-berat. Jadi kadang-kadang juga mungkin juga. Tapi saya juga kesel kalau ditanya ya, nggak bilang ya mungkin berat buat saya. Bu, ini kayaknya udah waktunya kita beraktivitas lagi, Bu. Iya, apa Nih, itu? sambil jalan-jalan, boleh sambil nanya-nanya nggak, Bu? Boleh. Nah. Oke. Bu, kalau Ibu kan bilang Pak JK itu tidak pernah bercerita. Tapi pernah nggak Ibu melihat Pak JK suntuk banget? Biasanya berusaha menghiburnya gimana sih, Bu? Ya, paling dia sudahlah apa yang dipikirkan kan itu, sudahlah, nggak usahlah terlalu dipikir. Dia bilang tidak ada yang saya pikir katanya. Jadi memang saya juga merasa merasa senang juga dia bilang begitu. Karena ya mungkin juga dia nggak ada pikiran yang macam-macam lah. Karena dia cuma hanya memikirkan orang banyak. Kelihatannya dia ikhlas sekali, itu saja yang saya tahu. Dia adalah ikhlas, segala-galanya ikhlas untuk memikirkan orang banyak. Pernah nggak, Bu, Ibu memberikan Pak JK lagi punya masalah, Ibu kasih solusi yang akhirnya ternyata tuh masalahnya masalah nasional nih? Pernah nggak, Bu? Ada nggak kejadian seperti itu? Oh, biasa, selalu. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya apa nih, Bu? Ya, contohnya saya berdoa, doa saja. Kita berdoa supaya beliau itu bisa, ya apa yang dicita-citakannya itu akan tercapai lah. Ya enggak lain lah, cita-citanya saya tahu ya untuk negara, untuk rakyat itu. Ternyata benar, di setiap pria hebat di situ ada wanita hebat juga. Bu, kayaknya udah mepet nih, Bu. Nanti saya diomelin Pak JK minjem Ibu lama-lama nih. Ya. Udah di mana? Di sini? Mama di sini. Pemirsa, sesuai dengan janji saya akan menemui orang terdekat dari Pak Yusuf Kala. Beliau adalah putri bungsunya.
Yuk kita temuin. Selamat siang Mbak. Mbak, saya David. Ini loh pemirsa, putri bungsu Pak Yusuf Kalla. Namanya Mbak Khairani. Betul Mbak? Ya. Mbak, kalau Pak Yusuf Kalla itu di rumah seperti apa sih? Di rumah ya, Kayaknya di sini panas. Kita agak jalan-jalan ke sono boleh ya Mbak ya? boleh. Kebiasaan kita pagi-pagi udah bangun jam 5:30 udah turun ke bawah, jam 5 udah bangun sholat, turun ke bawah baca koran, terus harus ada minum teh susu. Wajib tuh teh susu. Wajib, Kenapa Mbak? Nggak tahu emang kebiasaannya dari dulu. Kebiasaan dari Harus dulu. selalu dibikinin teh susu. Terus Sama pisang goreng biasanya, atau roti bakar, atau roti goreng. roti goreng. Itu harus ibu yang bikinin atau boleh siapa aja? Biasanya ibu, biasanya juga saya. Wah, kapan-kapan boleh saya diajarin bikin teh susu ya. Kalau kebiasaan buruk Bapak apa sih Mbak di rumah? Kebiasaan buruk, apa ya? Paling ini, habis baca koran langsung bongkar, lempar sana sini koran gitu aja sih. Gitu. Terus pernah nggak sih repot jadi putri seorang Yusuf Kalla? Kalau repot sih, buat pribadi sih mungkin iya, karena ini ya pengawalannya gitu. Jadi mungkin karena saya nggak biasa dikawal tadinya, terus tiba-tiba dikawal, ya itu yang membuat saya repot sendiri. Pernah punya pengalaman nggak Mbak tentang itu? Pernah sih, apa ya, kalau pergi ke tempat umum gitu, terus saya diikutin dari belakang, itu kan sebenarnya agak risih buat saya. Jadi, Tapi kan buat keamanan Mbak. Iya, buat masih sih ngerti dengan peraturan itu, tapi karena pengalaman itu, karena mungkin waktu itu pengalamannya terlalu dekat, terlalu nempel, jadi saya bilang, Pak, ke belakang aja dikit deh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Apa jangan-jangan repot kalau mau pacaran ya Mbak ya? Iya. Ya ambil jalan lagi Mbak, di sini panas Mbak. Terus Mbak, kan biasanya setiap pemimpin partai itu punya kebiasaan menurunkan pada generasi kedua. Nggak ada keinginan Mbak? Saya sih pribadi enggak ya. Kenapa Mbak? Mungkin ya saya mungkin lebih pengen ngikutin sisi jiwa bisnisnya aja buat dari Bapak. Kalau politik kayaknya saya nggak kuat. Kumis Bapak dari dulu tuh sampai sekarang tuh begini aja Pak. Saya dulu gitu. Yang motong siapa Pak? Pak, sudah makan Mbak? Udah. Pak, tadi jalan-jalan seharian nggak capek Pak? Udah biasa aja ya. Biasa. Saya pikir tadi Bapak tidur, jadi saya mau ganggu, mikir-mikir gitu. Ternyata Bapak masih seger aja. Iya lah. Resepnya apa Pak? Pertama bekerja itu, meninjau itu menyenangkan juga, harus dianggap sebagai suatu pekerjaan, ibadah, juga menyenangkan melihat ketemu orang, melihat sesuatu. Jangan menganggap berat, itu kan ringan. Atau gara-gara sering disuplai teh susu buatan Bu Mufida ya? Itu juga. Pak, kalau ngomong Sulawesi, saya ingat satu kata Pak, daeng. Itu gimana sih ceritanya kok sampai ada yang marah, ada yang bilang itu panggilan kawan lama. Daeng, jangan marah dulu Daeng. Ya, jangan marah dulu Daeng. Tenang Pak ya, karena itu izinkan Pak saya ngomong, jangan Bapak potong-potong. Seseorang apabila sudah mulai memotong, emosinya udah mulai tinggi. Daeng itu sebenarnya panggilan biasa, kayak emas saja di Jawa. Yang bisa diucapkan kakak untuk orang yang
ya ketua, bisa juga tukang beca. Itu berlaku untuk apa saja, tergantung kepada siapa, suasana apa, dan cara mengucapkannya. Kalau gitu, kalau menurut Bapak kemarin salahnya di mana Pak? Sampai banyak yang marah nih. Dengan Ruhut maksudnya? Nah, ya saya nggak enak nyebut nama lah. Ya supaya jelas saja. Karena ya tepatnya tidak tepat ucapkan itu. Kan ini acara formal kan, apalagi bukan sesama orang Makassar, orang Bugis kan. Jadi kedua cara mengucapkannya itu nyeleneh gitu kan. Alasannya kan beliau itu dulu waktu masih satu partai di Golkar sering memanggil Bapak Daeng tuh. Saya tidak pernah ketemu di Golkar kok. Oh, malah nggak pernah Dia ketemu. di Jakarta, saya di Makassar, dan dia kan malah pindah partai kan. Pak, kalau ngomong 5 tahun akan datang itu kan masih lama. Kalau yang kemarin deh Pak, waktu 2009 Bapak mencalonkan diri jadi presiden. Golkar itu dapat sekitar 15. Tapi kenapa Pak? Waktu Bapak nyalonin kok tinggal 12, berarti ada yang nggak milih Bapak juga dong? Sampai sekarang kita sendiri masih bertanda tanya, bingung, kok begitu hasilnya. Ya, semua orang berheran, bingung, merasa tidak masuk akal ya. Nanti barangkali ujung-ujung daripada perkembangan politik ini akan ketahuan juga sebenarnya. Kalau dilihat dari Bapak sebenarnya apa sih Pak kalau menurut Bapak? Nanti kita lihat aja. Susah untuk menerka-nerka, cuma orang pada bingung aja. Kita sendiri, tim kita, banyak masyarakat yang bingung juga kenapa begitu. Dulu waktu zaman-zaman kampanye kan bilang gunakan produk-produk Indonesia. Katanya kalau pakai sepatu harus Indonesia. Iya. Kali ini pakai sepatu apaan Pak? Oh, tetap Indonesia. Hah? Tetap Indonesia. Ah, yang bener Pak. Oh, Tetap. lihat pemirsa. Nah, tetap Indonesia. Wah. Kenapa sih Pak milih produk Indonesia? Pertama enak dan murah. Wah, masa Bapak masih mikirin murah Pak? Ah iya. Pak, maaf nih Pak. Ada yang menggelitik dari saya Pak. Kumis Bapak dari dulu tuh sampai sekarang tuh begini aja Pak. Saya dulu begitu. Yang motong siapa Pak? Sendiri. Sendiri. Memang sengaja dibentuk seperti itu? Ah iya kan. Bisa-bisa aja. Itu saya berkumis di SMA. Itu dari SMA. Saya SMA ya. Ada mahasiswa. SMA kelas 3 udah ada kumisnya. Oh gitu ya. Saya suka kumis saya jadi tertarik gitu. Tapi memang dibentuk seperti ini sebagai ciri khas Pak Yusuf Kalla ya Pak? Karena sudah terbiasa ya begitu aja terus kan. Nanti kalau saya hapus kumis saya, orang tidak kenal saya nanti kan. Mana mungkin ya orang Indonesia tidak kenal seorang negarawan seperti Yusuf Oh bisa Kalla. kalau saya pada kumis orang bingung. Coba soalnya muka. Kamu siapa itu? Tapi emang nggak ada ritual-ritual khusus ya Pak? Tidak ada. Tapi emang bener Bu, naksirnya gara-gara kumisnya? Hah? Tentulah sama-sama lah. Yang bener yang mana nih? Yang bener yang mana? Biarin mereka berdua aja lah yang tahu. Ya udah Pak, kalau gitu saya nggak tangguh lagi. Mungkin Bapak sama Ibu mau istirahat. Iyalah. Saya juga mau istirahat. Mungkin lain kali boleh dong Pak ikut lagi gini Pak? Boleh. Asal tahan aja. Bener, capek. Satu hari pindah 4 provinsi. Tapi kalau diajak lagi sama Pak Yusuf Kalla, saya sih mau ikut. Boleh. Apa ya Pak? Boleh Terima ya. kasih banyak. Baik, Bin. Ibu, terima kasih banyak.